masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang belum sempat bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama hari ini. Ratusan purna pekerja migran Indonesia asal Sulawesi Tengah menerima bantuan daging kurban. Pemerintah Kota Palu mengimbau pembatasan penggunaan kantong plastik. Ratusan warga di Kabupaten Donggala menerima bantuan rumah layak huni. Setiap hari itu harus angkat rok tinggi-tinggi untuk menyeberang. Sebanyak 131 warga miskin di Kabupaten Donggala mendapatkan bantuan rumah layak huni. Bantuan tersebut merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto terkait pemberian rumah 3 juta di Indonesia. Program bantuan rumah layak huni ini menyasar warga, terutama yang belum memiliki rumah layak huni serta terdampak bencana. Ratusan warga yang menerima bantuan rumah tersebut tersebar di sejumlah kecamatan di Donggala. Pemerintah Kabupaten Donggala mengalokasikan dana dari APBD sebesar 3 miliar untuk pembangunan ratusan rumah tersebut. Penyerahan bantuan rumah ini ditargetkan rampung akhir tahun 2025. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Donggala, khususnya yang kurang mampu dan tinggal di rumah tidak layak huni. Selain itu, bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi penghuninya. Kalau kemarin kan kita dapat 100 unit. Ya, 100 unit itu dikerjakan dan ini sudah launching. Ya, nanti kita berharap lagi mudah-mudahan di perubahan ini kita bisa dapat lagi. Tadi provinsi sudah menjanjikan tahun depan Bu, kita bisa bantu sekitar 26 unit. Ya, kami terus bermohon soalnya. Tadi cuma simbolis 2. Sebenarnya di sini ada 10 yang terdampak tsunami yang lalu. Ya. Setelah tuntas pembangunan dan penyerahan bantuan 131 unit, pemerintah Kabupaten Donggala pada tahun 2026 kembali akan memberikan bantuan sebanyak 26 unit rumah layak huni. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala. Salah satu komoditas pertanian yang menjanjikan di Kabupaten Sigi adalah nanas. Tak heran jika banyak warga yang menggeluti usaha buah nanas, khususnya di Desa Doda, Kecamatan Kinovaro. Sebagian besar warga desa tersebut berprofesi sebagai petani nanas. Puluhan warga di Desa Doda sejak puluhan tahun silam telah menekuni usaha buah asal Amerika Selatan tersebut. Ada 125 hektar lahan di desa ini yang mampu menghasilkan buah nanas hingga 1 ton lebih. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu sentra penghasil buah nanas di Kabupaten Sigi. Para petani bisa memanen nanas rata-rata 4 hingga 5 karung per minggu. Harga buah tersebut dijual mulai Rp10.000 hingga Rp15.000. Petani bisa meraup untung hingga Rp300.000 per minggu. Kalau saya jual itu per karung, per karung itu biasa 250. Kalau turun dia cuma 200. Kalau turun lagi sampai 150. Biasanya satu kali panen itu sampai berapa karung dapat? Satu kali panen cuma 4 karung. Kalau dia 1 hektar mungkin 12 karung, 12 atau 18 satu kali panen. Pemasaran buah nanas tersebut tidak hanya di wilayah Sigi, Kota Palu dan sekitarnya, tapi hingga ke Kalimantan. Kebanyakan buah tersebut dijual di pasar tradisional, toko buah, dan restoran di Palu. Buah ini tidak hanya sekadar untuk dikonsumsi langsung, tapi diolah untuk jadi jus, selai, hingga makanan lain. Kualitas buah nanas di Desa Doda selama ini cukup dikenal masyarakat Sigi dan Kota Palu. Tak heran buah yang kaya dengan vitamin C ini laris manis. Julianus K melaporkan dari Sigi.
Kota Palu dikenal memiliki banyak kuliner tradisional yang khas dan menu favorit warga. Salah satunya uvempoi, kuliner yang terbuat dari daging sapi dan bumbu khas Palu. Uvempoi merupakan makanan sop daging sapi yang dilengkapi dengan bumbu khas Palu. Daging yang dipilih adalah bagian tulang rusuk yang dipotong-potong lalu dimasak hingga mendidih. Daging ini dicampur bumbu yang terdiri dari asam jawa mentah, cabai rawit, jeruk nipis, dan garam. Salah satu warung makan yang menyajikan uvempoi terkenal adalah di dekat Pasar Impres Manonda, Palu. Berbeda dengan kuliner modern, uvempoi dimasak dengan menggunakan kayu bakar dan tempurung. Tujuannya untuk menambah cita rasa makanan tersebut. Uvempoi menjadi kuliner favorit yang banyak diminati masyarakat karena harganya terjangkau. Makanan khas itu dijual seharga 15 hingga 20 ribu rupiah per porsi. Kadang 750, kalau bagus pembelinya sampai 800. Untuk harga per porsinya itu berapa tadi? Yang ada 15, 50, 20 ribu. Tergantung dari pembeli berarti. Usahanya yang laris itu membuat Nurfaidah bisa meraup keuntungan Rp750.000 hingga Rp800.000 per hari. Pelanggannya bukan hanya warga sekitar Pasar Impres, tapi juga dari daerah lain. Audia Fitrah melaporkan dari Palu. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Della Rizka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Powasi, Tabe.